Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, masih ingat dengan ibu? Ya, bersama Ibu Vivi. Nah, hari ini kita akan belajar matematika, materi debit dan kecepatan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar debit dan kecepatan. Ada yang sudah tahu apa itu debit? Nah, debit itu adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Debit sama dengan kecepatan yang berhubungan dengan volume zat cair dan waktu. Satuan yang digunakan dalam debit ada satuan volume. Nah, satuan volume yang sering digunakan adalah M⁻³ atau dibaca meter kubik, liter, dan cc. Untuk satuan waktu yang sering digunakan adalah jam, menit, dan detik. Perhatikan ilustrasi di gambar di samping. Nah, ini ada mengenal satuan volume dalam meter kubik. Coba perhatikan kubus kecil di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri menunjukkan satu kubus satuan yang memiliki rusuk 1 cm sehingga volumenya 1 cm pangkat 3 atau 1 cm kubik. Pada gambar di sebelah kanan terdapat kubus besar yang disusun dari kubus satuan yang volumenya 1 cm kubik. Kubus besar tersebut disusun dari 1000 kubus satuan dengan volume masing-masing kubus satuan 1 cm kubik. Sehingga dari gambar di atas diperoleh bahwa 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya coba perhatikan anak tangga satuan volume berikut. Nah, berikut adalah satuan volume meter kubik. Terdiri dari kilometer pangkat 3 itu berarti dibaca apa? Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Sehingga dalam anak tangga ini apabila turun maka harus dikalikan 1000. Apabila naik maka harus dibagi 1000. Contohnya 1 kilometer kubik sama dengan 1000 hektometer kubik. Bagaimana bisa? Nah, kilometer ke hektometer itu turun 1 tangga. Karena turun berarti harus dikalikan 1000. Sehingga 1 kilometer kubik sama dengan 1000 hektometer kubik. Contoh kedua, 1000 hektometer kubik sama dengan 1 kilometer kubik. Nah, dari hektometer kubik ke kilometer kubik itu adalah naik 1 tangga. Karena naik berarti harus dibagikan 1000. Sehingga 1000 hektometer kubik sama dengan 1 kilometer kubik. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya, untuk satuan volume dalam liter. Nah, anak tangganya terdiri dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Untuk anak tangga dalam satuan liter ini, apabila turun maka dikalikan 10. Apabila naik maka harus dibagi 10. Contohnya 1 kiloliter sama dengan 10 hektoliter. Bagaimana bisa? Coba kita lihat. Kiloliter ke hektoliter itu
turun 1 tangga. Jadi 1 dikalikan 10 sama dengan 10. Sehingga 1 kiloliter sama dengan 10 hektoliter. Selanjutnya 10 hektoliter sama dengan 1 kiloliter. Bagaimana bisa ya? Coba kita perhatikan. Hektoliter ke kiloliter. Nah, naik 1 tangga ya. Berarti 10 dibagi 10 mendapatkan hasil 1. Sehingga 10 hektoliter sama dengan 1 kiloliter. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak? Baik, selanjutnya untuk satuan cc atau sentimeter kubik. Nah, sentimeter kubik ini juga bisa ditulis cm pangkat 3. Perhatikan kubus satuan berikut. Panjangnya 1 cm, lebarnya 1 cm, dan tingginya 1 cm. Sehingga volume 1 cc itu sama dengan 1 cm dari panjang dikali 1 cm dari lebar dan dikali 1 cm dari tingginya. Sehingga 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya 1. cm dikali cm kali cm berarti cm pangkat 3 atau bisa dibaca 1 cm kubik. Nah, masih ingat ya, cc itu singkatan dari kubik centimeter atau sentimeter kubik cm pangkat 3. Jadi 1 cc sama dengan 1 cm kubik. Penulisan satuan cc bukan penulisan resmi, sedangkan sentimeter kubik adalah penulisan satuan dalam sistem internasional atau sudah bisa dibilang resmi. Sehingga yang sering digunakan adalah cm pangkat 3 atau sentimeter kubik. Coba kita perhatikan hubungannya antara satuan volume, meter, dan liter. Nah, meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Hubungan yang kedua, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Hubungan yang ketiga, 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. Jadi, hubungan antar satuan volume di antara keduanya adalah 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. Nah, selanjutnya soal latihan 1. Kerjakan soal latihan di bawah ini dengan mandiri dan penuh percaya diri. Nomor 1, 1 meter kubik sama dengan berapa desimeter kubik? Jawabannya adalah 1000. Yang kedua, 30 hektoliter sama dengan berapa desiliter? Jawabannya adalah 30. Yang ketiga, 100 liter sama dengan berapa desimeter kubik? Jawabannya 100. Yang keempat, 3000 liter sama dengan berapa meter kubik? Jawabannya adalah 3. Yang kelima, 5 meter kubik sama dengan berapa hektoliter? Jawabannya adalah 50. Nah, sekarang kita bahas bersama ya. Coba perhatikan. Dari nomor 1, 1 meter kubik ke desimeter kubik itu harus dikalikan 1000. Karena coba diingat lagi anak tangga yang tadi kita pelajari, meter kubik ke desimeter kubik itu turun 1 tangga. Sehingga 1 dikali 1000 sama dengan 1000 desimeter kubik. Bisa dipahami? Sekarang yang nomor 2. 30 hektoliter diubah ke desiliter
Nah, berarti harus dikalikan 1000. Mengapa? Hektoliter ke desiliter turun 3 tangga, sehingga harus dikalikan 1000. Jadi 30 dikali 1000 sama dengan 30.000. Yang ketiga, 100 liter sama dengan berapa desimeter kubik? Kita bahas ya. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, ingat ya, liter dan desimeter kubik tadi ada hubungannya. Jadi 100 liter sama dengan 100 desimeter kubik. Nah, yang keempat, 3000 liter sama dengan berapa meter kubik? Coba lihat pembahasannya ya. 3000 liter atau sama dengan 3000 desimeter kubik sama dengan 3000 dibagi 1000. Hasilnya adalah 3, karena desimeter kubik ke meter kubik itu naik 1 tingkat, sehingga harus dibagikan 1000. Bisa dipahami? Oke, soal yang terakhir nomor 5. 5 meter kubik sama dengan berapa hektoliter? Nah, kita lihat ya. 5 meter kubik atau 5 kiloliter, nah, sama dengan 5 dikalikan 10, yaitu 50 hektoliter. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya adalah satuan waktu. Masih ingat satuan waktu yang sering digunakan adalah jam, menit, dan detik. Nah, bagaimana mengubah jam ke menit? Harus dikalikan 60. Contohnya, 2 jam berapa menit? Nah, coba kita lihat yang bergaris bawah berwarna merah. Itu adalah caranya, yaitu 2 dikalikan 60 sama dengan 120, sehingga 2 jam sama dengan 120 menit. Mengubah menit ke jam harus dibagi 60. Contohnya, 1200 menit berapa jam? Oke, kita lihat. 1200 dibagi 60 sama dengan 2, sehingga 1200 menit sama dengan 2 jam. Mengubah menit ke detik dikalikan 60. Contohnya, 4 menit berapa detik? Oke, kita lihat. 4 dikali 60 sama dengan 240, sehingga 4 menit sama dengan 240 detik. Mengubah detik ke menit dibagi 60. Contohnya, 1800 detik sama dengan berapa menit? Oke, kita lihat pembahasan. 1800 dibagi 60 sama dengan 3, sehingga 1800 detik sama dengan 3 menit. Mengubah jam ke detik dikalikan 3600. Contohnya, 2 jam berapa detik? Nah, berarti 2 dikali 3600 sama dengan 7200, sehingga 2 jam sama dengan 7200 detik. Mengubah detik ke jam dibagi 3600. Contohnya, 18.000 detik berapa jam? Nah, oke, kita lihat pembahasannya. 18.000 dibagi 3.600 sama dengan 5, sehingga 18.000 detik sama dengan 5 jam. Baik anak-anak, sampai di sini sudah bisa dipahami? Saya mengerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, masih semangat ya pastinya.
Perkenalkan, nama Ibu Putri Oktavia Damayanti, biasa dipanggil Putri. Ibu akan meneruskan penjelasan materi yang disampaikan oleh Ibu Vivi. Simak baik-baik ya, penjelasan akan Ibu sampaikan. Oke, lanjut. Mengubah debit dengan satuan volume sama, tetapi satuan waktunya berbeda. Sini Ibu ada beberapa contoh. 3600 cm3 sama dengan per menit sama dengan berapa cm3 per detik. Ini kan satuan volumenya sama, yaitu cm3. Sedangkan yang waktunya ini satuan waktunya berbeda, yaitu menit ke detik. Langsung aja, 3600 dikali 1 per 60. 1 per 60 ini berdasarkan rumus menit ke detik atau detik atau jam ke detik atau jam ke menit yang turun ya, itu selalu dikali 1 menit sama dengan 60 detik dan juga 1 jam sama dengan 60 menit. Seperti ini. 3600 dikali 1 tetap 3600 ya, lalu dibagi 60. Coret-coret hasilnya 60 cm3 per detik. Soal nomor 2, 2400 desimeter kubik per detik sama dengan berapa desimeter kubik per menit? Ini kan satuan volumenya sama, cuma waktunya detik ke menit. 2400 dibagi 1 per 60. Kenapa dibagi? Soalnya ini naik. Detik ke menit itu naik, dan juga ataupun detik ke jam ataupun menit ke jam. Jadi kalau naik dibagi ya, dibagi 1 per 60. 2400 dikali, kok bisa dikali? Karena 60 ini kalau pindah ke atas otomatis ini operasi hitungnya berubah menjadi kali. Saya coret hasilnya jadi 144.000 desimeter kubik per menit. Oke, dari sini sudah paham kan ya? Karena ini satuan volumenya sama, tetapi satuan waktunya berbeda. Jadi kita langsung bagi dengan waktunya ini. Apakah waktunya naik atau turun? Ataukah dikali atau dibagi? Ya, lanjut. Mengubah debit dengan satuan waktu yang sama, tetapi satuan volumenya berbeda. Kalau ini sih kalian harus hafal. Apa? Yaitu kalian harus menghafal tangga satuan volume meter kubik dan juga tangga satuan volume dalam liter. Contoh soal nomor 1, 30 meter kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per menit? 30 meter kubik per menit ini kan meter kubik ke desimeter kubik. Meter kubik ke desimeter kubik, ya hafal tanda-tandanya. Oke, meter kubik ke desimeter kubik yaitu dikali 1000. Kenapa? Karena dia turun satu tangga. Jadinya 30.000 desimeter kubik per menit. Soal nomor 2, 108 liter per jam sama dengan berapa centimeter kubik per jam? Liter ini sama kok dengan desimeter kubik. Jadi begini, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Begitu juga 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik dan juga sama dengan 1 cc. 1 kiloliter itu juga sama dengan 1 meter kubik. Ingat ya, jangan sampai lupa. Jadi 108 liter atau dengan kata lain 108 desimeter kubik sama dengan 108 dikali 1000. Kenapa kok bisa 1000? Desimeter kubik ke centimeter kubik yaitu turun satu tangga, jadi harus dikali 1000. Hasilnya 108.000 cm kubik per jam. Seperti itu. Yang pasti kalian harus hafal tangga satuan volume meter kubik dan juga tangga satuan volume liter. Oke, lanjut. Soal latihan 2. Kerjakanlah soal latihan di bawah ini dengan mandiri dan juga penuh percaya diri. Tadi kan kalian sudah memahami materi tersebut, jadi kalian pasti bisa mengerjakan soal latihan ini. Ibu akan membahas soal latihan ini nomor 1 saja ya, agar kalian lebih paham materinya. Oke, 20.000 cm kubik per detik sama dengan berapa cm kubik per menit? Ini satuan volumenya sama yaitu cm, akan tetapi satuan waktunya berbeda. Detik dan yang ditanyakan adalah menit.
Oke. Jadi jawabannya 20.000 dibagi 1/60. Ini kan detik ke menit. Jadi kan dia ke atas. Terus pasti dibagi. 20.000 dibagi 1/60 cm3 per menit sama dengan 20.000 dikali 60 sama dengan 1.200.000 cm3 per menit. Oke, untuk soal nomor 2 sampai nomor 5 silakan kalian kerjakan sebagai latihan. Apakah kalian sudah paham atau belum mengenai materi ini? Silakan dikerjakan. Oke, sudah semua ya. Mari kita cocokkan jawaban kalian dengan jawaban ibu. Apakah kalian juga menjawab dengan apa yang ibu jawab ini? Sama apa enggak? Oke, ibu anggap sudah bisa ya. Lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Konsep pengukuran debit. Ini ada segitiganya dengan keterangan V sama dengan volume, D sama dengan debit, dan W sama dengan waktu. Volume adalah debit dikali waktu, dan debit adalah volume dibagi waktu. Begitu juga waktu. Waktu adalah volume dibagi debit. Mencari debit dengan rumus D sama dengan V dibagi T. Seperti tadi, D adalah debit, V adalah volume, dan juga T adalah waktu. Di sini ada contoh soal. Dia mengisi ember yang mempunyai volume 3000 cm3 dalam waktu 10 menit. Berapa milimeter kubik per menit debit air tersebut? Oke. Jawabannya adalah debit air sama dengan volume bagi waktu. Ingat ya rumusnya. Jadi sama dengan 300 cm3 dibagi 10 menit. Cm3 ini kalau ke milimeter kubik ini, jadi harus bagaimana? Ya pastinya kalian harus hafal tangganya tadi. Jadi cm3 ke milimeter kubik yaitu turun satu tangga. Kalau turun satu tangga berarti dikali 1000. 30 dikali 1000 sama dengan 30.000. 30.000 dibagi 10. 10 ini dari ini ya, 10 menit. Jadi sisa 3000 mm kubik per menit. Seperti itu. Ayo berlatih dengan mengerjakan tabel di samping. Ibu akan memberikan jawaban pada soal nomor 1. Maaf ya, soal nomor 2 nya hilang. Ini nomornya hilang. Soal nomor 1 ya. Volumenya ada 400 ml, sedangkan waktunya ada 10 detik. Yang ditanyakan adalah berapa mililiter per detiknya. Ingat rumus ini. Jangan lupa. D sama dengan V dibagi T. Dengan begitu 400 ml dibagi 10 detik sama dengan 4000 ml per detik. Mudah sekali kan? Nah begitu coba juga nomor 2, 3, 4 dan juga nomor 5. Ini jawabannya. Soal latihan 3. Ayo, silahkan kalian kerjakan soal latihan ini. Baik, ibu akan membahas satu soal agar kalian lebih mendapatkan stimulus atau motivasi untuk mengerjakan soal-soal ini. Soal nomor 1 ya, sebuah keran dalam 10 menit dapat mengalirkan air sebanyak 20 liter. Jadi, berapa liter per menit debit keran tersebut? Oke, di sini kan ketahui 10 menit ya, 10 menit yang dapat menghasilkan air. Dan juga waktunya 10 menit itu waktunya dan juga volumenya yaitu 20 liter. Oke, kembali ke rumus tadi. Ini ya rumusnya, jangan lupa D sama dengan V bagi T. Oke. Jadi volumenya dibagi waktu 20 liter dibagi 10 menit. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Jadi 2 liter per menit. Seperti itu. Mencari volume. Volume adalah debit dikali waktu. Dengan keterangan sama seperti sebelumnya, D adalah debit, V adalah volume, dan T adalah waktu. Contoh soalnya, debit air dari sebuah keran adalah 5 meter kubik per menit.
dalam waktu 3 jam. Sebuah penampung air terisi penuh. Berapa volume penampung air tersebut? Jawabannya seperti rumus. Ingat, rumus. Volume sama dengan debit dikali waktu. 5 meter kubik dibagi 5 meter kubik per menit. Maaf ya. 5 meter kubik per menit dikali 3 jam. 3 jam sama dengan 180 menit. Jadi ini dimenitkan agar sama. Maaf. Jadi 5 dikali 180 sama dengan 900 meter kubik. Ya. Ayo berlatih menggunakan tabel berikut ini. Oke. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Oke, Ibu juga akan membahas yang nomor 1 agar kalian lebih termotivasi untuk mengerjakan. Soal nomor 1, debitnya ada 2 liter per menit, sedangkan waktunya ada 15 menit. Kira-kira berapa volumenya ya? Jangan lupa rumusnya tadi, yaitu debit dibagi waktu. Jadi 2 liter dikali 15 menit. Rumusnya ini ya, dikali debit dikali waktu untuk mencari volume. 2 dikali 15 sama dengan 30 liter. Ayo soal nomor 2 sampai nomor 5 kira-kira apa sudah selesai? Kalau sudah, mari kita cocokkan jawaban kalian dengan jawaban Ibu. Oke. Benar berapa? Ayo kira-kira jawaban kalian benar semua apa enggak? Oke, semangat terus ya belajarnya. Kita lanjut lagi. Soal latihan 4. Di sini ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan soal-soal ini dengan baik ya. Dengan mandiri dan juga penuh percaya diri. Ya, Ibu akan membahas soal nomor 1 agar kalian lebih termotivasi lagi dalam mengerjakan soal-soal ini. Soal nomor 1. Sebuah keran dalam 5 menit dapat mengalirkan air sebanyak 15 liter. Jika keran tersebut mengalirkan air selama 1 jam, maka air yang dapat dialirkan sebanyak berapa liter? Diketahui bahwa di sini ada 5 menit ya, yang dapat mengalirkan air dalam waktu 5 menit dapat mengalirkan air sebanyak 15 liter seperti itu. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencari debit terlebih dahulu. Ya, jangan lupa rumus debit adalah volume dibagi waktu. Jadi 15 liter dibagi 5 liter 15 liter dibagi 5 menit. 15 bagi 5 sama dengan 3 liter per menit. Oke, setelah kita mencari debit, marilah kita mencari volume. Ingat rumus volume yaitu debit dikali waktu. Jadi 3 dari tadi hasil debit tadi dikali 60. 60 ini dari mana? Yaitu 1 jam ini 60 menit. Jadi disamakan ya. Ini kan ada di jam, disamakan menjadi menit. 3 dikali 60 sama dengan 180 liter. Seperti itu cara menjawabnya. Jadi jika di sini, jadi kita nggak harus langsung mencari volume. Mungkin saja ada debit yang harus dicari terlebih dahulu. Oke, silakan dikerjakan soal nomor 2 sampai nomor 5. Semangat ya mengerjakannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Mencari waktu. Dengan T sama dengan V dibagi T. Dengan keterangan D adalah debit, V adalah volume, dan juga T adalah waktu. Contoh soal, sebuah keran mempunyai debit sebanyak 48 liter per detik dengan volume wadah yang akan diisi adalah 240 liter. Berapa detik waktu yang diperlukan agar wadah tersebut terisi penuh? Semakin lama, semakin mulai panas ya soal-soalnya. Jawabannya adalah ingat rumus. Jangan lupa ingat rumus. Waktu sama dengan volume dibagi debit. 240 liter dibagi 48 liter per detik sama dengan 5 detik. Ingat, 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Di sini kan, jadi kita anggap 4 meter kubik ini sebagai 4 kiloliter. Kiloliter ke liter, jadi turun 2 tangga. Jadinya dikali 1000. 4 dikali 1000 sama dengan 4000.
Langsung saja, 4.000 dibagi 200 sama dengan 20 liter per jam. Untuk soal nomor 2 dan juga sampai nomor 5, kalian kerjakan terlebih dahulu. Nanti kita cocokkan bersama-sama. Apakah jawaban kalian sama ataukah berbeda dari jawaban ibu? Ayo semangat. Soal selanjutnya. Kita lihat dulu ya jawabannya. Oke, soal selanjutnya yaitu soal latihan 5. Sini ada 5, ada 4 soal. Silakan kalian kerjakan soal tadi dengan mandiri dan juga penuh percaya diri. Ibu, tadi kan kalian sudah belajar tentang mencari waktu, mencari debit, dan juga mencari volume. Pasti kalian bisa menjawab soal-soal ini dari 1 sampai 4. Oke, Ibu akan membahas soal nomor 1 agar kalian lebih paham lagi menjawab soal-soal yang 2 sampai yang 4 ini. Soal nomor 1 yaitu sebuah kolam renang akan dibersihkan. Volume kolam renang tersebut adalah 1.500 liter. Debitnya diketahui sebesar 300 cm3 per detik. Oleh karena itu, berapakah waktu yang diperlukan untuk membersihkan kolam renang tersebut? Jadi, diketahui volume sama dengan 1.500 liter. Dengan debit adalah 300 cm3 per detik. Ingat, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi, 300 dibagi 1.000. 1.000 ini dari mana? Nah, ini. Sentimeter kubik ke desimeter kubik yaitu sentimeter kubik ke desimeter kubik yaitu dibagi 1.000. Jadi, 300 dibagi 1.000 sama dengan 0,3. Jadi, langsung kita cari waktunya. Ingat, rumus waktu adalah waktu sama dengan volume dibagi detik. 1.500 dibagi 0,3 sama dengan 5.000 per detik. Gitu. Oke, soal nomor 1 sudah Ibu jawab. Sekarang kalian akan mengerjakan soal nomor 2, 3, dan juga 4. Semangat ya mengerjakannya. Sekarang akan dilanjut oleh Bu Maulidia. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi. Masih ingat dengan Ibu? Nama Ibu Maulidia. Nah, pada video sebelumnya ada Ibu Vivi dan Ibu Putri yang sudah memberikan penjelasan mengenai debit dan kecepatan. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan mengenai mengubah debit dengan satuan volume dan satuan waktu yang berbeda. Nah, kita juga akan membahas beberapa soal mengenai materi tersebut. Mari kita simak video berikut ini. Nah, sekarang kita akan membahas cara mengubah debit dengan satuan volume dan satuan waktu yang berbeda. Perlu diingat bahwa satuan volume yang sering digunakan adalah meter kubik, liter, dan kubik sentimeter. Kemudian, satuan waktu yang sering digunakan adalah jam, menit, dan detik. Mari kita bahas soal berikut bersama-sama. Bayu membeli bensin 36 liter di pom bensin. Waktu yang diperlukan petugas pom bensin untuk mengisi tangki mobil Bayu adalah 3 menit. Debit yang diisikan ke tangki mobil Bayu adalah berapa centimeter kubik per detik? Diketahui bahwa volume dilambangkan V sama dengan 36 liter. Waktu dilambangkan T sama dengan 3 menit. Ditanya, berapakah debit dengan satuan centimeter kubik per detik? Rumus mencari debit D sama dengan V per T. Ingat bahwa 1 liter
sama dengan 1000 cm3. Mari kita jawab. Debit sama dengan volume per T atau waktu, sama dengan 36 liter per 3 menit, sama dengan 36 per 3 dikali 1000 per 60. Karena soal diketahui adalah liter, kita harus menyamakan pada centimeter kubik dengan dikali 1000. Dan di sini diketahui waktu 3 menit, sedangkan yang ditanya adalah detik, sehingga kita harus menyamakan dengan dikalikan 60. 36 dikali 1000 sama dengan 36.000. 36 dikali 60 sama dengan 180. Karena penyebut memiliki satu nol, maka 0 pada pembilang dan penyebut kita bisa coret. Dan didapatkan hasil 200 cm3 per detik. Jadi, debit yang diisikan ke tangki mobil Bayu adalah 200 cm3 per detik. Contoh soal. Sebuah akuarium memiliki volume 60 meter kubik dalam keadaan kosong. Akuarium tersebut diisi air melalui selang dengan waktu 2 jam. Debit yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut hingga penuh adalah berapa liter per menit? Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Diketahui volume dilambangkan V sama dengan 60 meter kubik. Waktu dilambangkan T sama dengan 2 jam. Ditanya, berapakah debit liter per menit? Nah, harus kalian ingat bahwa 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. 1 jam sama dengan 60 menit. Mari kita jawab. Cara yang pertama yaitu menyamakan satuan volume dan satuan waktu. Satuan volume V sama dengan 60 meter kubik sama dengan 60 dikali 1000. Didapatkan 60.000 liter. Satuan waktu dilambangkan T sama dengan 2 jam, sama dengan 2 dikali 60, didapatkan 120 menit. Langkah yang kedua yaitu menghitung debit dengan cara memasukkan rumus. D sama dengan V per T atau volume per waktu sama dengan 60.000 per 120. Didapatkan hasil 500 liter per menit. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan latihan soal. Kalian bisa kerjakan di kertas kosong atau di buku matematika kalian. Kemudian, carilah pasangan antara gambar di kiri dan di kanan. Di sini Ibu sudah menyiapkan jawaban untuk nomor 5, yaitu dipasangkan dengan huruf C, huruf D. Mari kita bahas soal nomor 5. Jawaban yang benar adalah D. Mengapa demikian? Yang ditanyakan adalah T atau waktu. Rumus mencari waktu adalah V per D atau volume per debit. Karena satuan volume sama-sama liter, maka bisa langsung dihitung. Sekarang kita masukkan volume dan debit. T sama dengan V per D sama dengan 75 liter per 15 liter per menit. Kita dapatkan hasil
5 menit. Nah, di sini ada aktivitas siswa. Silahkan kalian kerjakan proyek ini dengan bantuan ayah atau ibu di rumah. Tujuannya yaitu mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan debit. Alat dan bahan yang kalian perlukan adalah keran air, ember, pensil, dan jam tangan atau stopwatch. Kegiatan yang pertama yaitu carilah 3 buah keran air di rumahmu. Boleh juga dilakukan di beberapa rumah atau tetangga kalian. Yang kedua, letakkan ember di bawah aliran air. Kemudian hidupkan air pada keran dengan aliran penuh. Catat waktu yang diperlukan untuk mengisi ember hingga terisi penuh. Langkah ketiga yaitu lakukan hal yang sama pada keran air yang lainnya. Gunakan ember yang sama sehingga volume dari setiap ember akan sama nilainya. Keempat, bandingkan hasil waktu yang kalian peroleh dari setiap keran air. Bagaimana ya hasilnya? Apakah sama atau berbeda? Yang kelima, hitunglah debit air yang keluar dari keran dengan cara membagi volume ember dengan waktu yang kamu peroleh saat pencatatan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Nah, apa kesimpulan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, yaitu kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Rumusnya bisa dituliskan V sama dengan S per T, dengan S sama dengan jarak dan T sama dengan waktu. Yang kedua yaitu tentang debit. Debit adalah perbandingan antara volume dengan waktu. Rumus debit bisa dituliskan D sama dengan V per T, dengan V sama dengan volume dan T adalah waktu. Jangan lupa mengumpulkan tugas proyek kalian kepada guru kelas ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Amin. Dan semoga kalian di rumah selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu pada waktu dan kesempatan berikutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.